Hai Auners, welcome back to Yola Ure. Nah, jadi hari ini kita lagi ada di depan rumah yang estetik banget. Yang di belakang kita ini namanya Favorite House nih. Nah, untuk lokasinya itu masih di sekitaran BSD. Jadi nggak jauh-jauh, masih dekat-dekat BSD ya. Nah, jadi kalian harus ikutin. Cek. Waverly House berlokasikan di BSD Serpong, developed by Eastern Urban Capital yang sudah sering memenangkan Property Gurus Indonesia Properties Award sebagai the best townhouse development for the residential project. Didesain oleh Kara Arsitektur serta branding konsultan by PT Garda Asia Bumi. Lokasinya cukup strategis, dekat dari pusat perbelanjaan Pasar Modern BSD, pusat kuliner Hangout Place, The Breeze, and Aeon Mall BSD, pusat pendidikan dan rumah sakit Eka Hospital. Ini adalah bagian dari carport rumahnya. Untuk carport ini muat untuk 2 buah mobil, tapi yang kecil-kecil ya mobilnya. Kalau mobil kalian kayak Pajero atau Fortuner gitu yang gede, mungkin hanya 1 mobil dan di sebelahnya masih muat untuk motor. Terus untuk fasad dari rumahnya, jadi mereka ini banyak pakai warna natural alam gitu ya. Contoh untuk di bagian bawah ini mereka pakai beton expose untuk fasad dari carportnya. Lalu ada list dari tekstur paint yang warna hitam, sedangkan untuk lantai 2-nya warna putih, itu tekstur paint juga dengan tali air. Lalu juga ada permainan conwood. Jadi ini yang bentuk kayu-kayu itu adalah conwood, concrete wood gitu ya. Jadi sebenarnya itu semen tapi membentuk kayu-kayu gitu. Sama roster ya, owners. Nah, terus untuk plafonnya ini juga udah pakai gypsum ya. Terus ada lampunya juga. Dan di sini kalian juga bisa lihat ada list gitu. Jadi ini seperti hambalan. Warnanya itu udah hitam, dicat hitam gitu ya. Beda dengan belakang temboknya yang expose. Tapi ini dari beton gitu. Jadi ini kayak rak-rak yang kalian mungkin taruh tanaman mungkin bagus gitu. Dan di sini untuk lantai dari carportnya itu pakai keramik. Ini keramik yang kecil-kecil model batu alam gitu ya. Nah, di bagian sini nih, waktu kita mau masuk ke rumahnya, kalian lihat dulu ada teras kecil gini ya. Jadi ini kayak hanya hiasan aja terasnya, emang nggak terlalu besar. Tapi mereka kasih di sini bench gitu. Jadi kalian begitu naik ke atas rumah, lantainya itu pakai wood solid ya. Terus ini ada bench, kalian bisa duduk di sini. Di belakang kalian ada taman-taman. Ini planter box ya, lebih ke planter box. Dan di sini ada railingnya juga nih dari besi yang udah nancap ke betonnya gitu. Lalu ini kalian juga bisa lihat ada dinding setinggi 1 meter antara tetangga kalian. Dan ini nggak satu dinding ya, ini ada double dinding. Jadi ini semuanya udah pakai dinding bata juga. Terus untuk lantai ini, wood solid ini sampai ke area foyer. Nah, di area foyer ini kalian bisa lihat kan, sampai ke sini ya untuk lantainya, baru kalian naik ke lantai utama dari HT. Di sini untuk pintunya itu pakai multiplex, terus udah smart home ya tentunya di sini. Ada smart door lock, free CCTV juga, terus kalian nanti juga dapat fiber optic internet gitu ya. Nah, di sini untuk warna dari rumahnya, interior rumahnya itu warna putih. Terus ada jendela, jendela itu nggak banyak ya bukaannya. Tapi tenang, di belakang itu ada taman. Jadi dari belakang taman pun cahaya tetap masuk ke dalam rumah kalian. Jadi memang di sini udah dipertimbangkan banget untuk cahaya dari rumahnya gitu. Yuk kita lihat ke sini. Nah, ini adalah bagian dari living room-nya. Jadi ini bisa dibilang modelnya itu open space kayak gini ya. Di sini mereka taruh ruang tamu, lalu ada dapur di dalam rumah, meja makan di belakang kita, dan ada garden gitu di belakang, mini garden. Jadi memang konsepnya di sini adalah ada vertical circulation gitu untuk bagian belakang rumah. Lantai dari rumah ini udah pakai homogeneous style yang ukuran 60-60. Plafonnya udah high ceiling yang 3 meteran, lalu ada gypsum juga dengan lampu-lampu downlight. Di sini kalian bisa lihat bagian dapur. Jadi di dapur ini mereka kasih backsplash kayak gini, lalu juga ada meja dapur dan top kabinetnya. Nah, area sini mereka jadikan sebagai ruang makan. Ini bebas sih, tapi sebagai referensi mereka jadikan ini sebagai ruang makan. Lalu di sebelah sini barulah ruangan untuk bersantai dengan keluarga atau menyambut tamu kalian. Jadi nggak bikin rumahnya ini sumuk ya. Memang kayak konsepnya itu Skandinavia juga dengan motif alam-alam yang alami, natural, dan nggak banyak furniture.
Jadi memang rumah-rumah modern zaman sekarang tuh kebanyakan kayak gini. Terus ini adalah taman belakang yang harus kita bedah juga, yuk. Jadi model pintunya itu sliding door gini ya. Ya, untuk pintunya ini sampai ke dinding, hampir sampai ke dinding. Jadi luas banget, cahaya masuk dari luar ke dalam rumah. Walaupun tadi di depan rumah itu tidak banyak jendela yang besar-besar, tapi dari belakang ini cahaya full banget ke dalam rumah kalian. Jadi rumah kalian tetap tersinari cahaya yang banyak. Nah, enak banget kan di taman belakang ini kita bisa santai-santai kayak gini. Mungkin kalian nanti mau taruh kursi di belakang kayak gini, terus ada taman-taman. Jadi untuk kalian para owners, ini merupakan salah satu keunikan dari taman belakang ya. Dia bikin konsepnya untuk bersantai. Biasanya kalau kita lihat untuk orang jemuran gitu kan kurang estetik ya. Kalau di sini karena udah modern, jadi mereka nggak jadikan tempat jemuran atau nyuci-nyuci lagi nih. Untuk lantainya ini udah pakai solid wood juga ya. Terus ada pebble wash juga yang warna hitam. Lalu mereka di situ kasih kayak aksen-aksen tanaman-tanaman dan ada kaktus juga malah ya, unik banget, dan ada lampu. Jadi bikin rumahnya ini kelihatan lebih warm gitu owners. Di belakangnya mereka kasih ini catnya tekstur paint lagi. Jadi modelnya memang ada teksturnya gitu dan warnanya itu putih. Jadi memang warna putih itu bisa memantulkan cahaya matahari, biasanya bikin rumahnya itu lebih adem aja ya. Untuk kusennya di sini rata-rata warnanya itu hitam, sedangkan yang dari kayu-kayuan, kusen pintu gitu, mereka pakai warna kayu. Nah, ini adalah ruangan yang ada di taman belakang. Gunanya adalah sebagai kamar ART kalian. Jadi ART kalian itu nggak masuk-masuk ke dalam rumah atau santai dalam rumah, mereka punya ruangan private sendiri. Jadi ini juga bikin nyaman ART kita ya, dan tentunya untuk penghuni rumah juga. Lantainya ini sama kayak lantai carportnya tadi, pakai keramik model batu alam. Lalu warnanya juga putih, ada di sini seperti ventilasi. Ventilasi ini kacanya agak rapat gitu, jadi ada celah di sini untuk udara. Itu mengalir ke kamar mandinya ruang ART. Lalu ini ada pintu dan langsung kamar. Jadi kamar ini udah ada toiletnya langsung ya, udah ada kloset dan juga udah ada kran. Jadi semuanya ART kalian kegiatannya bisa di sini. Untuk kamarnya pun ini juga nggak terlalu kecil. Ini muat untuk 1 atau 2 ART kalian untuk tidur atau bersantai gitu atau istirahat. Ukurannya sekitar 2 x 2 meteran gitu. Nah, di lantai 1 ini ada 1 buah kamar mandi di bawah tangga. Tentunya ini adalah salah satu cara untuk menghemat ruangan ya, dan bikin ruangannya itu full untuk lain-lain. Kamar mandinya bisa di bawah tangga aja. Di sini memang ukurannya itu kecil, cuma 1 x 2 meter. Tapi untuk sanitarinya udah lengkap juga di sini. Udah ada kloset, terus ada wastafel, dan ada cerminnya juga. Tapi sorry, ini sebenarnya bukan kamar mandi sih, ini lebih ke powder room karena nggak ada shower ya, karena memang ini diperuntukkan sepertinya hanya untuk toilet aja. Terus di bagian bawah tangga ini ada storage, jadi storage-nya itu dibikin dari multiplex yang bisa kalian buka untuk taruh storage kalian. Jadi kalau biasanya kalian lihat storage itu di bagian samping tangga, kalau ini kalian lihatnya dalam toilet. Jadi ini lebih neat lagi ya, lebih rapi lagi, nggak kelihatan nyumbul-nyumbul keluar. Di benar-benar ruang tengah kalian itu hanya untuk memanjakan mata aja gitu, nggak ada yang berserakan lagi. Nah, ini adalah area tangga. Untuk area tangga ini lebar 1 meter dengan railingnya tuh kaca temper gini ya. Terus ini ada di sebelah kirinya yang nempel ke dinding itu dari wood. Lalu di sini juga ada skylight, jadi bikin area tangga kalian itu terang gitu ya. Jadi walaupun ini tangga nggak ada jendela, walaupun kalian beli tipe standar pun, tangga kalian tuh tetap terang. Lantainya pun juga dari HT ya, sama. Nah, ini adalah lantai 2-nya. Di lantai 2 ini kalian bisa lihat area tangga, dan ini railingnya di bawah pakai, sama ya kayak tadi, pakai kaca temper. Jadi ini sepertinya kayu solid, dibingkai gitu di antara railing kalian, jadi bikin kokoh ya ini. Karena untuk setiap strukturnya itu mereka kasih kayak besi lagi. Jadi ini aman kok. Terus di sini juga udah pakai gypsum semua, hanya bagian sini nih mereka kasih skylight tadi untuk mensinari tangga kalian. Di sini terdapat 3 buah kamar. Kamar anak ada 2 sama kamar tidur utama. Kita lihat kamar tidur utama dulu yuk.
Nah, ini adalah kamar tidur utamanya. Untuk ukurannya sepertinya ini 3 kali 4 meteran ya. Jadi udah muat satu buah queen bed. Ini queen bed, lalu juga ada di sini untuk meja riasnya kayak gini. Ini bisa dijadikan meja rias atau meja kerja, dan bahkan mereka punya walk-in closet ya ini ya. Ini walk-in closetnya bisa jadi inspirasi kalian juga nih, karena bagus gitu ya. Terus di area sini, di depan kasurnya mereka taruh kayak hambalan untuk taruh TV. Jadi ini backdrop TV gitu. Ini sih built-in furniture gitu ya sebenarnya, dengan HPL untuk bagian-bagian luarnya nih. Terus di sini juga ada sebuah jendela nih. Model jendelanya itu siku dan ini kaca ya. Jadi frame-nya itu aluminium warna hitam. Lalu ini baru pakai kaca. Jadi ini pakai silen aja nih, nggak ada frame untuk bagian sambungannya itu. Tapi ini aman banget karena ini bikin cahaya masuk dari luar itu ke dalam kamar kalian di sisi sini. Tapi nggak cuma di situ juga ada jendela, itu bisa dibuka, itu ada daunnya. Sedangkan di sini itu ventilasi. Jadi memang konsep untuk jendelanya itu unik gitu ya. Gak semuanya jendela gede, ada yang kecilnya dan ada yang kecil banget ya gitu. Tapi itu tinggi, jadi lumayan. Terus di sini juga ada kamar mandi pribadi untuk kamar utamanya ya. Yuk kita lihat. Nah, di kamar mandi ini kalian bisa lihat ada roster yang kita lihat dari luar tadi. Jadi ini rosternya tetap di dalam itu dilindungi lagi dengan kaca. Jadi ada jendelanya lagi yang bisa dibuka. Jadi kalau kalian pengen udara masuk ke dalam, itu kalian tinggal buka aja. Karena memang biasanya fungsi roster ini untuk double fasad yang melindungi rumah kalian dari panas dari luar rumah. Di sini juga ada kayak jendela, tapi lebih ke ventilasi ya karena dia kecil. Ini bisa dibuka juga untuk akses ke taman di depan. Tadi kita lihat juga ada tanaman-tanaman ini di depan rumah ya. Terus kita tutup lagi. Nah, terus di kamar mandi ini, dia punya area untuk shower, udah dikasih temper gelas gini, ada showernya, ada wastafel, kaca, cermin, dan juga ada kloset. Semua sanitarinya pakai American standar ya. Terus untuk kamar mandi dan dindingnya ini pakai HP yang udah full sampai ke plafon. Semua kamar mandinya itu pakai dinding HT ini sudah sampai ke plafon ya. Setelah melihat kamar utama, kita akan lihat perbedaannya dengan kamar anak yang ada dua ya. Jadi kamar anak ini terhubung oleh satu buah pintu melalui kamar mandi, jadi kayak sharing room, bedroom ya nantinya. Jadi kita lihat ukuran dari kamarnya ini sama untuk ukuran kedua kamar anak ini maksudnya ya. Jadi kayak lebarnya ini muat untuk satu buah single bed kayak gini. Jadi ini bisa kalian miringin gini karena biar area di sebelah sininya lebih plong lagi. Mereka masih bisa taruh kayak meja belajar sama walk-in closet lagi. Terus ada jendela juga kok di situ. Jadi ini jendela menghadap ke luar. Jadi ini nanti dari kamar mandi itu ada taman. Nah, jadi jendela ini menghadap ke taman di kamar mandi itu. Lantainya juga sama, pakai HT yang kayak di kamar tadi ya 120. Dan ini dia yang kita bilang tadi ya, share bedroom. Jadi ada pintu di dua kamar. Nah, jadi kalian bisa lihat kan tadi kita dari sana, terus kalian juga bisa nanti akses ke sebelah kanan. Jadi ada dua pintu untuk menuju ke satu buah kamar mandi ini. Di sini juga sama ya, ada shower, closet, dan udah ada wastafel juga. Jadi ini benar-benar unik banget ya. Jadi kayak mereka bisa bikin satu kamar mandi kayak gini, kegunaannya langsung untuk dua buah kamar. Tentunya ditambah lagi ini adalah yang paling kerennya, mereka di kamar mandi masih kasih space untuk taman lagi nih. Jadi ini yang tadi kalian lihat jendela dari kamar anak ya, dan ini bisa dibuka. Jadi kalian bisa akses ke taman kecil ini. Jadi sebenarnya ini bukan untuk gimana-gimana, tapi memang hanya untuk sirkulasi dari luar ke dalam kamar mandi kalian. Ini langsung anginnya tuh masuk ke dalam rumah gitu. Lihat kan, untuk besar kamarnya ini benar-benar sama banget. Bedanya adalah hanya jendela. Kalau di sini jendelanya lebih gede untuk kamar belakang karena ini menghadap ke halaman belakang tadi, yang garden tadi ya. Sama sih untuk mereka juga taruh masih muat single bed, lalu meja belajar dan juga walk-in closetnya. Dan semuanya itu udah pakai gypsum ya tentunya. Nah, ini adalah study room. Ini seperti lobby ya. Kalau kita kemarin Providence House waktu review itu sebenarnya ini dijadikan lobby, tapi ini lebih bagus lagi konsepnya. Jadi dijadikan tempat study room untuk anak-anak ya tentunya.
Di sini mereka kasih kaca, ini full jendela gitu, jendela mati. Jadi area sini tuh nggak ada railing, jendela ini aja. Terus di sebelahnya ada pintu, pintunya lebar banget, kayak gini, swing ya, pintu swing. Dan ini udah pakai aluminium dengan finishing anodized warna hitam. Nah, di sini kalian bisa lihat areanya tuh nggak terlalu besar, nggak terlalu luas, tapi udah cukup banget untuk kalian bekerja gitu ya. Mereka kasih model meja belajar model L kayak gini, biar di sebelah kanan maupun di sebelah sininya juga masih bisa dipakai untuk 2 orang atau bahkan 3 orang atau berempat orang ya. Jadi kayak anak-anak kalian mau kerja kelompok atau gimana, bawa teman-teman bisa di area sini. Terus ini pun juga terang banget. Kenapa terang banget? Karena di sini itu masih ada balkon lagi loh di belakang. Wah, ini balkon belakangnya itu benar-benar cantik banget, kecil, tapi bikin kita tuh nyaman banget loh di sini. Jadi kalian begitu buka pintu ini, cahaya dan juga udaranya itu langsung seger banget nih. Jadi kayak ini benar-benar untuk cari inspirasi mungkin ya. Di sini ada roster lagi, rosternya itu nggak dicat gitu, jadi memang warna itu expose, tapi untuk dinding listnya itu pakai warna putih kayak tadi ya, biasa. Dan di sini mereka taruh kayak taman kecil dan ada satu buah kursi kecil aja untuk satu orang duduk. Jadi ya bisa dibilang ini tempat yang bagus untuk kalian mencari inspirasi. Ada sebuah tangga monyet juga untuk ke atas, ini biasanya untuk kalian menuju ke toren kalian kali ya. Oke, jadi gitu aja nih owners. Gitu aja hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau kalian berminat sama rumah-rumah ini jangan lupa di WA aja ya, kontak di bawah ini. Nanti marketingnya akan kita arahin untuk langsung hubungi kalian. Thanks for watching, see you!